Banyak orang tidak menyangka bahwa menaburkan garam dapur pada lobster, lalu merendamnya selama 10 menit, ternyata lebih bersih daripada menyikatnya dengan sikat. Banyak orang tidak tahu cara ini. Pertama, tuangkan sebotol sprite ke dalam 3 kg lobster, lalu tuangkan garam dapur secukupnya, rendam selama 10 menit, ini bisa dengan mudah menghilangkan noda. Sikat beberapa kali, dan lobster akan menjadi bersih. Kemudian, gunting kepala lobster, keluarkan kantung lobster, pegang ekor lobster dan putar, usus lobster akan keluar. Cincangan bawang putih yang sudah dihaluskan dimasukkan ke dalam mangkuk, lalu cuci sekali dengan air bersih. Ini adalah kunci agar bawang putih tidak terasa pahit saat dimakan, dan warnanya juga lebih menarik. Goreng lobster dengan minyak bersuhu 60%, goreng sekitar 30 detik lalu angkat dan sisihkan. Tumis bawang putih cincang di dalam minyak panas. Saya setiap hari membagikan resep masakan rumahan, yuk ikuti saya, agar lain kali jika ingin makan dan tidak bisa membuatnya, Anda bisa menemukannya lagi. Setelah aroma bawang putih keluar, masukkan lobster, tuangkan setengah kaleng bir yang tidak habis diminum semalam, untuk menghilangkan bau amis dan menambah aroma. Kemudian tambahkan air panas secukupnya hingga menutupi lobster, bumbui dengan garam, penyedap rasa ayam setengah sendok teh, kecap asin 1 sendok makan, saus tiram, tutup, masak dengan api kecil selama 10 menit. Kemudian tambahkan sedikit bawang putih cincang dan kue beras yang sudah direbus, aduk dengan api besar, masak hingga kuah mengental. Lobster yang dibuat seperti ini memiliki aroma bawang putih yang kuat, disukai oleh orang dewasa dan anak-anak. Jika Anda suka, simpan resep ini dan buatlah. Hari ini saya ingin berbagi cara baru menikmati kentang. Dengan kulit yang renyah dan bagian dalam yang lembut. Bagi Anda yang memiliki kentang di rumah, segera simpan resep ini. Pertama, kita siapkan kentang besar yang berbentuk bulat. Potong menjadi irisan tebal, lalu kukus selama 8 menit. Setelah matang, keluarkan dan letakkan dalam mangkuk besar, tambahkan sedikit garam, lalu hancurkan menggunakan sendok. Semakin halus Anda menghancurkannya, semakin baik. Tambahkan 1 sendok tepung kanji, lalu uleni hingga menjadi adonan. Di atas papan, taburkan sedikit tepung kanji, bentuk adonan kentang menjadi batang panjang, lalu potong menjadi ukuran yang sama. Gunakan saringan yang ada di rumah untuk memberi sedikit tekanan, sehingga terbentuklah bentuk yang sangat menarik. Kocok 1 butir telur hingga rata dalam mangkuk. Beberapa orang suka menonton video tanpa suara, tetapi mereka akan mengetuk 2 kali dan memberi hati merah sebagai dukungan. Orang-orang seperti ini sangat baik dan pasti akan bahagia serta sukses. Panaskan minyak hingga setengah panas, lalu goreng. Selama proses menggoreng, terus aduk agar matang merata. Goreng hingga berwarna keemasan dan renyah, kemudian angkat. Kentang ini bisa Anda buat di rumah seperti yang saya tunjukkan. Taburi dengan bumbu pedas atau cocol dengan saus tomat, pasti sangat enak. Jika Anda suka, segera coba buat. Terima kasih atas perhatian Anda. Tumis kubis dan soun adalah hidangan lauk yang sangat lezat, tetapi banyak orang membuatnya menjadi lengket di wajan atau menggumpal. Saya akan membagikan sebuah trik kecil. Anda harus simpan baik-baik trik ini. Soun yang sudah direndam ditambahkan kecap asin dan minyak goreng. Ini adalah kunci agar tumis soun tidak lengket dan tidak hancur. Panaskan minyak, masukkan telur, orak-arik hingga matang, sisihkan. Saya setiap hari dengan sepenuh hati membuat masakan. Jika Anda bingung mau makan apa, ikuti saya, buat masakan rumahan Anda semakin bervariasi. Siapkan wajan lain. Tumis bawang putih cincang dan cabai rawit hingga harum, masukkan kubis dan wortel yang diiris tipis, tumis dengan api besar hingga layu. Masukkan soun dan telur yang sudah diorak-arik, bumbui dengan garam, kecap asin, saus tiram. Tumis hingga matang, angkat dan sajikan. Tumis kubis dan soun yang dibuat seperti ini, disukai oleh orang dewasa dan anak-anak. Masakan rumahan yang cocok disantap dengan nasi, tidak perlu proses memasak yang rumit. Tumis telur dan daun bawang ini lembut, segar, dan harum. Sangat enak disantap dengan nasi. Cuci bersih daun bawang, lalu potong-potong. Dalam mangkuk, masukkan kecap asin, sedikit saus tiram, garam, dan merica bubuk, 1 sendok makan tepung maizena, dan air keran, aduk rata dan sisihkan. Panaskan minyak di wajan, tuang 4 butir telur yang sudah dikocok, lalu orak-arik dengan cepat hingga matang. Sisakan sedikit minyak di wajan, masukkan daun bawang. Saya setiap hari dengan sepenuh hati memasak masakan rumahan, hanya berharap Anda bisa memberikan tanda suka kecil gratis sebagai dukungan. Terima kasih banyak. Setelah harum, masukkan kembali telur orak-arik, siram dengan saus, masak dengan api besar, aduk rata hingga bumbu meresap, lalu angkat. Sesederhana itu, cocok disantap dengan nasi. Jangan lupa simpan resep ini ya setelah dipelajari.
Semua orang tahu, pare selain bisa dimakan mentah, juga bisa ditumis dengan daging, tapi banyak orang yang memasaknya terasa pahit. Ikuti cara saya ini. Pertama, cuci bersih pare, buang ujung dan pangkalnya, potong-potong kecil. Rebus air hingga mendidih, masukkan pare, tambahkan garam, rebus selama 30 detik, lalu angkat. Panaskan minyak di wajan, masukkan irisan daging, tumis hingga berubah warna, masukkan bawang putih cincang dan cabai rawit, tuangkan sedikit arak masak. Saya setiap hari dengan sepenuh hati memasak. Hanya berharap Anda bisa memberikan like kecil gratis sebagai penyemangat. Terima kasih banyak. Setelah harum, masukkan pare, bumbui dengan kecap asin, sedikit saus tiram, garam, dan kaldu ayam, besarkan api, aduk sebentar. Tumis pare daging dengan cara ini, satu-satunya kekurangannya adalah bikin boros nasi. Jika kamu setiap hari tidak nafsu makan, coba deh resep kacang panjang tumis telur ini, dijamin nasi di rumah kurang. Potong-potong kacang panjang yang sudah dicuci bersih menjadi dadu kecil. Panaskan minyak di wajan, tumis bawang putih cincang dan irisan cabai rawit hingga harum. Masukkan kacang panjang, bumbui dengan garam dan kaldu bubuk, tumis selama 2 menit hingga agak layu. Tuangkan 4 butir telur yang sudah dikocok. Saya setiap hari berusaha membuat resep masakan dengan sepenuh hati. Saya harap kamu bisa memberikan like gratis sebagai dukungan. Terima kasih banyak. Setelah telur matang dan teraduk rata, tambahkan sedikit kecap asin dan saus tiram, aduk rata dengan api besar, lalu angkat dan sajikan. Kalau ada kacang panjang di rumah, wajib coba resep ini ya. Kalian harus belajar resep bihun kubis ini, karena rasanya benar-benar enak. Yang belum bisa membuatnya, simpan dulu resepnya. Kubis dibelah 2 lalu diiris tipis. Bihun direndam air dingin selama 15 menit sebelumnya. Panaskan minyak di wajan, tuang 3 butir telur, orak-arik cepat hingga matang, sisihkan. Tumis bawang daun dan bawang putih hingga harum, masukkan kubis dan wortel. Saya setiap hari dengan tulus membuat resep masakan. Hanya berharap Anda bisa memberi saya 1 like gratis sebagai dukungan. Terima kasih banyak. Tumis hingga layu, masukkan bihun dan telur, tambahkan kecap asin, sedikit saus tiram, garam, dan penyedap rasa, aduk rata dengan api besar hingga matang, lalu angkat. Kalian yang tidak nafsu makan di musim panas, wajib coba resep ini.